Literasi SDN Kencana 1. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu. Terima kasih atas kesediaannya ya Bu ya. Iya. Saya ingin mewawancarai dan tertarik dengan profesi Ibu sebagai seorang pengusaha salon. Iya. Untuk pertanyaannya adalah sejak kapan Ibu memulai bisnis salon ini? Apa yang melatar belakangi keputusan Ibu untuk terjun ke dunia bisnis kecantikan? Saya itu mulai terjun di dunia salon itu 2007, tapi untuk memulai usaha dimulai di tahun 2008 akhir. Dan motivasi saya untuk membuka usaha salon ini dan terjun ke dunia kecantikan ini didasari oleh karena pertama saya memang hobi di bidang ini, menyukainya dan juga memang tertarik gitu di dunia ini. Dan akhirnya saya memperdalam ilmu saya dan skill juga bakat saya, akhirnya ya bisa sampai sekarang saya buka salon. Alhamdulillah Bu ya, sampai sekarang ya. Ibu sudah maju salon juga, kelihatannya pelanggan pun sudah mulai banyak ya. Alhamdulillah. Kesini semua. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya apa saja layanan utama yang Ibu tawarkan? Lalu bagaimana Ibu memastikan kualitas layanan di salon Ibu? Layanan yang ada di unit salon ini ada banyak, dari mulai perawatan rambut, potong rambut, make up, perawatan tubuh, perawatan wajah, juga sama tata rias rambut kayak misalnya hairdo, hijabdo, sama sanggul yang kalau misalnya dulu sebutnya sanggul. Untuk memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen, saya lebih ke mengupgrade diri. Jadi karyawan saya didik sedemikian rupa dan saya pun terus mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, banyak belajar, mengupgrade setiap dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dan menyesuaikan dengan perkembangan sekarang yang makin maju di dunia kecantikan, salon dan juga tata rias. Jadi saya selalu menambah ilmu agar bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen saya dan juga bisa mengikuti keinginan mereka, apa yang mereka harapkan dari dunia salon ini bisa mereka dapatkan gitu. Hebat sekali ya Ibu, jadi nggak hanya ilmunya yang lulus saja, tapi harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya, dengan mengikuti pelatihan yang saat ini untuk mengembangkan diri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, sebagai seorang pengusaha, tantangan apa saja yang pernah Ibu hadapi? Lalu bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Pertama dari awal mungkin dari segi modal ya, ada tantangan. Terus dari segi mencari tenaga ahli ya, karyawan, asisten gitu kan, itu tantangannya. Dan juga dari konsumen itu sendiri, karena kadang keinginan mereka itu tidak bisa saya realisasikan karena tidak sesuai. Nah itu salah satu tantangannya. Dan juga ada beberapa kegagalan dalam saya treatment tertentu. Nah itu menjadi tantangan untuk saya untuk selalu memotivasi diri untuk selalu belajar dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu. Dan juga untuk seorang ibu dan seorang istri, tantangan juga untuk bisa selalu membagi waktu untuk keluarga, ya itu juga salah satu tantangannya. Tapi saya berusaha belajar terus dari itu, karena tidak bisa langsung kita tahu kesimpulannya ini harus seperti apa. Jadi kita harus belajar dari tahap satu ke tahap berikutnya. Ya, baik. Jadi setiap hari harus dievaluasi ya, betul. Supaya kedepannya lebih baik lagi, konsumen pun lebih puas layanannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu bisa melihat perkembangan industri salon dan kecantikan saat ini, kemudian di masa depannya? Strateginya apa saja supaya tetap relevan dan kompetitif di pasar? Ya. Kalau untuk perkembangannya ya tetap ya, kalau untuk dunia kecantikan ini pasti kita mengejarnya targetnya adalah kaum muda ya, anak muda. Tapi kita tidak mengesampingkan juga orang-orang zaman dulu, misalnya seperti orang tua, orang yang sudah lanjut. Tetap berarti kalau untuk diri saya lebih ke jasa Bu, jadi pelayanan. Jadi selain mengupgrade diri, saya juga berusaha untuk belajar karakteristik konsumen saya, jadi public speakingnya, karena kadang-kadang kita bisa memberikan yang terbaik dengan komunikasi yang baik. Jadi saya menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen saya. Dan untuk perkembangan di dunia kecantikan itu pasti akan terus berkembang, karena dari mulai saya usia 19 tahun sampai sekarang umur 38 tahun, perkembangannya itu terus maju, karena orang itu pengen selalu tampil cantik, tampil muda, awet muda, dan tidak mau terlihat jelek. Ini pasti akan terus berkembang sampai kedepannya. Mungkin ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan. Bagus sekali strateginya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, selain aspek bisnis, bagaimana Ibu bisa melihat dampak keberadaan salon terhadap masyarakat sekitar, misalnya dalam hal menciptakan lapangan kerja? Kalau dampaknya untuk masyarakat sekitar, terutama di lapangan kerja ya Bu ya, karena mungkin saya itu lebih ke salon jadi lebih ke hobi gitu. Jadi lebih untuk keluargaan, jadi kayak seperti rumah, jadi orang tuh bisa lalu lalang bawa anaknya, tapi jadi lebih nyaman. Jadi akhirnya saya juga memilih untuk asisten itu
mempekerjakan orang-orang yang tidak punya basic, jadi yang tidak sama sekali tidak punya keahlian dari awalnya. Jadi saya latih, jadi akhirnya yang misalnya tidak bisa apa-apa dia jadi mempunyai skill. Jadi mungkin nanti di kemudian hari siapa tahu dia bisa mengembangkan bakatnya dan ilmu yang saya berikan situ, rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang udah punya skill, mereka itu akan lebih memperhatikan untuk lebih ke materinya. Jadi kalau untuk pelayanannya pasti akan kurang karena yang dia kejar hanya materi, bukan dari jasa pelayanannya. Baik. Kemudian apa saran dan pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi kami yang ingin mungkin tertarik untuk menjadi seorang pengusaha di bidang apapun di masa depan? Kalau saran saya sebagai pengusaha kepada kaula muda yang sekarang ya, dan saya melihat juga perkembangan anak-anak muda sekarang, ketika ingin memulai usaha, pertama harus tekun, jalanin, dan yang selanjutnya yang paling penting harus menyukai dulu. Jadi harus memang kita tuh menyukai hal atau bidang yang akan kita lakoni gitu. Karena kalau misalnya kita hanya melihat untuk mencari hanya mencari uang gitu kan, atau cuan, atau misalnya hanya untuk dapat popularitas atau apapun targetnya seperti itu, dia tidak akan belajar. Jadi setelah ada nanti kegagalan-kegagalan, nah anak-anak zaman sekarang itu tidak akan siap. Jadi ketika dia mau suka, dia akan berusaha gitu untuk apa sih kekurangannya, apa kelemahannya, dan ini harus gimana. Jadi dia akan terus gitu kan mengupgrade diri dari segala aspek gitu. Mungkin seperti itu. Tergantung individunya juga, Iya. keras usahanya seperti Ya, seperti apa kalau ya, kayak gitu. sukses. Ya harus diminati dulu gitu. Apa nih? Aku sukanya arahnya misalnya seni, ya udah jalani seni. Aku sukanya kuliah, jalan di situ. Karena kalau suka kita akan terus melakoninya gitu. Kalau cuma hanya uang ya tidak akan kuat dengan badai yang akan terjadi. Soalnya kalau usaha itu kan akan banyak sekali tantangannya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk Salon Yulia ke depannya? Kalau harapan saya dan doa saya mungkin mudah-mudahan ketika saya nanti usia lanjut saya bisa membuka LPP ya, lembaga pelatihan LPK seperti itu gitu, amin. Ya bisa membantu orang-orang di sekitar juga. Jadi maksudnya meskipun salon saya sederhana tapi bisa membantu orang yang misalnya tadinya malu, segan untuk masuk ke salon, jadi ayolah gitu ke salon karena dengan harga yang mungkin terjangkau dan situasi yang kita dapat seperti di rumah gitu. Paling itu aja sih. Kalau misalnya untuk materi ya itu mah biar Allah lah yang berinya gitu kan, yang melancarkannya. Tapi tujuan saya mah, saya hobi, saya suka, saya ingin menikmati hobi saya sampai saya nanti tua. Gitu aja sih. Ini buat Ibu juga sudah punya target ke depannya, Ya. mudah-mudahan tercapai. Ya, amin. Ke depannya lebih berinovasi lagi lah Ya. dengan fasilitas yang lengkap. Iya. Untuk yang terakhir, terima kasih banyak nih Bu Iya. Iya. atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini. Iya. Saya yakin cerita dan pengalaman Ibu itu sangat menginspirasi kami dan juga siswa-siswi kami. Ya. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.